Ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah semuanya teman-teman, sebelum kita mengadakan pelajaran pada hari ini, pada kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, Pak. Rio yang minggu kemarin sakit sudah sembuh? Sudah, Pak. Oke Alhamdulillah. anak-anak, ada baiknya di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Sebelum pergi sekolah, rajin sarapan, jangan lupa sarapan. Hendaknya setiap melakukan suatu kegiatan kita jangan lupa untuk mencuci tangan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Oke anak-anak, sehat semua ya? Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar, dengan keadaan sehat, bisa dapat menerima pembelajaran Pak hari ini dengan baik. Oke, sebelum pembelajaran Pak Bulan, apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, Marcel. Mempelajari tentang materi kesejarahan zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Marcel. Berarti itu pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi minggu ini Pak akan menampilkan sebuah gambar. Gambar ini itu berhubungan dengan pelajaran yang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang tahu gambar apa itu? Oke, Wisnu, silakan. Itu agama nenek moyang bangsa Indonesia, percaya deisme dan animisme. Selanjutnya adalah agama Hindu dan Buddha. Oke, sangat betul. Sangat benar apa yang dikatakan oleh kawan kita Wisnu. Apa gambar yang Pak tampil di depan itu adalah gambar kepercayaan nenek moyang yang ada di Indonesia. Tadi mulai dikatakan oleh Wisnu, yang pertama itu merupakan gambar nenek moyang kita, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Di mana pernyataan animisme itu sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya. Animisme itu apa? Kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap apa yuk? Ayo, ada yang tahu? Kepercayaan terhadap benda mati. Oke, jadi dari gambar tersebut kita dapat mempelajari nenek moyang bangsa Indonesia itu kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Kemudian setelah masuk pengaruh India ke Indonesia, kita mulai mengenal apa yang namanya kepercayaan Hindu Buddha. Setelah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia itu mengalami kemajuan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya salah satunya di bidang bangunan, arsitektur maupun teknologi, dan banyak lagi bidang lainnya. Di sini Pak tampilkan adalah salah satu gambar, yaitu gambar apa itu? Gambar apa ini? Candi Borobudur. Berarti Candi Borobudur itu merupakan salah satu warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Dia sudah mewariskan salah satu mahakarya yang begitu canggih, mahakarya yang mungkin di zaman sekarang kita sulit untuk menandinginya. Ya kan? Hendaknya kita di zaman sekarang yang sudah hidup di zaman teknologi, di zaman yang penuh dengan kemajuan, kita bisa melebihi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oke? Apalagi kita sebagai seorang muslim, hari ini hendaknya
lebih baik daripada hari kemarin. Oke, paham anak-anak? Jadi dengan mempelajari sejarah ini, hendaknya kita menjadikan sejarah ini sebagai motivasi, menjadikan apa? Menjadikan pemantik semangat kita ingin menjadi anak yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, orang tua dan sebagainya. Oke, paham apa yang Pak sampaikan? Jadi sesudah ini, setelah kita mempelajari sejarah, hendaknya kita menjadikan sejarah ini sebagai motivasi kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, jadi kaca pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita menganalisis berbagai macam teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi dengan mempelajari kajian itu, hendaknya setelah selesai dalam pembelajaran ini, Pak harapkan kita dapat menganalisis teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Setelah itu kita dapat menganalisis proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Dan selanjutnya, setelah pembelajaran ini berakhir, Pak harapkan kita dapat menganalisis peran bangsa Indonesia terhadap teori masuk agama dan kebudayaan di Indonesia. Setelah itu kita dapat dari diskusi dan tanya jawab yang kita lakukan, kita dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kita di hadapan kawan-kawan kita yang ada di kelas. Kita dapat menyajikan hasil diskusi kita itu di dalam kelas ini. Baik, pembelajaran kita berjalan dengan baik. Pak harapkan kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama dan jangan main-main. Oke, anak-anak siap? Jadi materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini berarti yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, jadi model yang akan kita terapkan pada hari ini yaitu model PBL, Problem Based Learning, di mana di sini nanti Pak akan menyajikan suatu masalah, kita secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang Pak sajikan itu. Oke, Pak harapkan semua di dalam kelas itu aktif mengikuti pembelajaran supaya pembelajaran kita ini lebih menyenangkan. Ada yang ditanyakan pada situ? Paham? Paham. Jadi kita masuki pada kegiatan inti kita pada hari ini. Pada kegiatan inti kita pada hari ini, Pak akan menyajikan sesuatu masalah. Masalah yang Pak sajikan ini itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Salah satunya apa tadi itu? Tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menganalisis teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang kedua tadi apa? Kita dapat menganalisis proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, kita dapat apa tadi? Menganalisis peran bangsa Indonesia terhadap teori masuk agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, ada pertanyaan pada situ? Oke, Nopi? Apa perbedaan Hindu dan Buddha? Oke, setelah Bapak tadi menyajikan masalah yang akan kita pecahkan pada hari ini, ada salah satu pertanyaan dari kawan kita, yaitu apa itu perbedaan Hindu dan Buddha? Berarti setelah kita mempelajari itu, ada gambar yang Pak sajikan di depan tadi, Hindu dan Buddha itu bukan agama yang sama. Selama ini kita beranggapan bahwa Hindu dan Buddha itu merupakan satu agama yang sama. Tapi setelah kita pelajari, seperti bahan ajar yang sudah Bapak berikan melalui via WA pada pertemuan sebelumnya, tolong dibaca lagi. Agama Hindu itu kan berarti aksi akulturasi antara dua bangsa, salah satunya bangsa Arya dan bangsa Dravida, ya kan? Sedangkan
agama Buddha itu adalah bentuk ketidakpuasan pemeluk agama Hindu terhadap agama Hindu itu sendiri. Salah satunya seperti yang diikuti oleh penganut-penganut yang aliran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Siapa itu Siddhartha Gautama? Itulah Buddha yang kita kenal pada masa sekarang. Oke, Nova, apakah ada pertanyaan lagi pada situ? Yang lain mengerti? Hah? Mengerti? Oke, jika mengerti kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, ke materinya pendukung dari apa bahan ajar yang sudah Bapak berikan minggu kemarin. Apakah ada yang sudah membaca bahan ajar itu? Sudah dipelajari? Sudah kan? Sudah, alhamdulillah. Ini ada video pendukungnya dari bahan ajar yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Mungkin dengan video ini kalian dapat menyimak dan dapat lebih memahami apa itu. Sampai jumpa di materi teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berasal dari India. Agama budaya India tersebut disebarkan oleh kaum Brahmana, di mana dibuktikan oleh beberapa kebiasaan kaum Brahmana yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud seperti peninggalan prasasti-prasasti dan upacara-upacara keagamaan. Agama ini masuk ke Indonesia diperkirakan sejak abad keempat Masehi. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hinduisasi. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur masuk proses dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Berikut beberapa pendapat tentang teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, sering disebut dengan teori kesatria. Dalam kaitan ini, Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh para kaum kesatria. Kedua, teori Waisa. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia adalah kaum pedagang. Ketiga, teori Brahmana. Teori ini sesuai dengan pendapat Panleur bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Keempat, teori yang dinamakan teori arus balik lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tentang Hindu. Apakah ada pengaruh Hindu-Buddha yang ada di sekitar kita? Ada? Sini Pak tampilkan PPT PowerPoint. Tadi Pak menampilkan apa yang namanya tentang sekilas tentang Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada lagi penguat materi yang pendukung bahan ajar yang Pak berikan di sini. Pak akan menampilkan sebuah PPT ini akan Pak tulis.
teori masuknya agama Hindu-Buddha, setelah apa yang kita pelajari di bahan ajar yang sudah Pak berikan, masuknya agama Hindu-Buddha itu melalui berbagai macam teori. Salah satunya adalah teori Brahmana, ya kan? Yang kedua itu ada teori Ksatria, ada teori Waisa, teori Sudra, dan teori Arus balik. Oke, jadi di sini persebaran dari teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia bisa kita saksikan di peta tadi. Itu berawal dari pusatnya dari mana? Dari India. Yang kemudian apa itu teori Brahmana? Teori Brahmana itu dicetuskan oleh Panleur. Bahwa teori Brahmana itu dalam penghinduan masyarakat Indonesia, dia beranggapan bahwa itu dilakukan oleh para Brahmana. Yang dilakukan kita contoh dari kerajaan Kutai, ada yang mengatakan dia mendapat undangan untuk menjadi penasehat kerajaan, misalnya dia kemudian menghindukan masyarakat Indonesia pada masa itu atau nenek moyang bangsa Indonesia. Ini teori Brahmana ya. Yang kemudian kelemahan dari Brahmana ini, di mana kita ketahui teori Brahmana ini, kita lihat seorang Brahmana itu kalau di dalam ajaran agama Hindu itu dilarang untuk menyeberang lautan. Jadi selain tadi yang kita bahas di awal, teori ini mempunyai berbagai macam kelemahan. Salah satunya itu tadi, seorang Brahmana itu dilarang untuk menyeberang lautan, apalagi untuk meninggalkan tanah airnya. Yang kemudian kelebihan teori ini dapat kalian baca seperti apa yang dapat jelaskan di bahan ajar maupun di sini. Agama Hindu ini adalah milik kaum Brahmana. Prasasti dia Nusantara yang pertama itu menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan bahasa Sanskerta itu siapa yang menguasai? Yaitu para Brahmana. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh para Brahmana, dan banyak lagi kelebihan lainnya. Ya, yang lainnya misalnya kita contohkan teori Ksatria. Teori Ksatria itu salah satu tokoh yang mengemukakannya itu adalah D.L. Moon, di mana dia beranggapan bahwa abad kedua kerajaan di India mengalami keruntuhan. Kemudian dia melakukan perebutan kekuasaan dan ingin melakukan perluasan wilayah, salah satunya dengan melarikan diri ke wilayah Nusantara. Ya kan? Tapi teori ini kelebihannya itu semangat apa tadi? Petualangan para raja tadi, para ksatria itu memungkinkan dia bisa meluaskan wilayahnya bahkan sampai ke wilayah Nusantara. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang tidak mungkin Pak bisa jelaskan satu persatu mengingat waktu. Sini akan dijadikan titik hadiah apabila menang kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjadi hubungan dan kerajaan India dan banyak lain yang lain lagi ya. Dan kemudian kelemahannya salah satunya tidak adanya bukti tertulis tentang penunjukan wilayah yang ada di Nusantara atau kerajaan yang ada di Nusantara yang dilakukan oleh kesatria. Banyak lagi bukti yang lain dengan bisa dibaca sendiri. Yang kemudian teori Waisa. Banyak para tokoh beranggapan bahwa persebaran agama Hindu di Indonesia itu dilakukan oleh para pedagang, yaitu teori Waisa. Itu menurut N.J. Crow. Ya, hubungan dagang antara Nusantara dan India itu diawali itu sejak awal-awal abad pertama Masehi. Apalagi di Indonesia ini didukung dengan negara kepulauan yang menjadikan kita menjadi negara yang sangat strategis, wilayah yang sangat strategis yang dilalui oleh para pedagang yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke Pak, jadi kelebihannya itu tadi, bangsa kita
kita ini adalah bangsa yang sangat strategis yang bisa dilalui jalur perdagangan, banyak membuat para pedagang itu tertarik untuk berdagang di wilayah-wilayah Indonesia. Kelemahannya itu tadi itu bahwa bangsa Sanskerta itu yang kita tahu itu kebanyakan hanya dikuasai oleh para Brahmana. Oke, setiap teori itu ada kelemahan dan kelebihan. Jadi teori Sudra ini menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh golongan Sudra, orang biasa yang ada di India. Itu kelemahannya, itu kelebihan dan kelemahannya. Ya kan? Kelemahannya tidak mungkin orang India itu datang ke Indonesia, apalagi yang kita ketahui dia hanya orang biasa. Ya kan? Yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak memiliki ilmu yang mumpuni, tidak memiliki kemampuan di bidang keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana dia mampu untuk menggapai nusantara yang jauh di matanya, ya kan? Bagaimana dia untuk bisa ke situ? Kelebihannya itu dia ingin memperbaiki hidup. Dengan dia merantau ke Nusantara itu bisa memperbaiki kehidupannya. Itu kelebihan. Contoh ini teori arus balik. Teori arus balik ini kita lebih menekankan kepada peranan bangsa Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha itu ke Indonesia. Kita contoh dalam suatu kerajaan di Indonesia ada misalnya Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda itu banyak pelajar-pelajar kita yang merantau ke seberang negeri seberang untuk menuntut ilmu, kemudian kembali lagi ke Indonesia itu membawa ilmu dan mengajarkan itu kepada masyarakat Indonesia. Teori arus balik ini kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya. Oke, kita lanjut. Penyebaran agama Buddha. Agama Buddha itu tidak dapat jelaskan di awal merupakan agama yang berbeda antara Hindu dan Buddha. Agama Buddha itu disebarkan ke Indonesia itu melalui para utusan. Ya, dia mempunyai sebuah misi menyebarkan sebuah agama, yaitu tadi yang kita kenal dengan sebutan Dharma Duta. Ya, agama Buddha tadi siapa? Yang Pak bilang di awal tadi itu adalah pembaruan dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Oke, terima kasih. Mungkin itu pendukung dari materi yang kita sajikan tentang teori masuk agama Hindu Buddha ke Indonesia. Sebatas itu, apakah ada pertanyaan tentang apa yang kita jelaskan? Oke, Reno? Apa perbedaan teori masuknya agama Hindu dengan proses masuknya agama Buddha ke Indonesia? Oh, berarti Reno dia belum mengerti tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Dari kawan Reno di kelas ini, apakah ada yang mencoba menjawab dari pertanyaan kawan kita? Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Reno tadi? Oke, kawan-kawan, ada yang bisa? Ada? Oke, dari pertanyaan Reno, kalau belum berani untuk menjawab, Pak coba untuk menjawab. Reno tadi menanyakan apa perbedaan tentang teori masuk agama Hindu dengan proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Tadi sudah Pak jelaskan di awal, teori masuk agama Hindu itu ada berapa tadi? Teori berapa? 2, 3, 4, Sudra, 5. Berarti sudah sebagian ngerti di kelas ini. Berarti teori masuk agama Hindu Buddha
ke-Indonesia. Kita ulang lagi. Yang pertama teori kedua, tiga teori Faisal, keempat sudah, kelima ada lima teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Sedangkan proses masuknya agama Buddha tadi seperti yang kita jelaskan di akhir PowerPoint tadi, bahwa agama Buddha itu dilakukan oleh sebuah misi yang dilakukan oleh para biksu agama Buddha, yang mana yang kita ketahui tadi apa misinya? Dharma Dukkha. Jadi agama Hindu dan agama Buddha, kalau kita gabungkan teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha, teorinya agak berbeda. Ya, mungkin perbedaannya sedikit di situ. Agama Hindu dibawa oleh berbagai macam teori, dan agama Buddha itu melalui proses Dharma Dukkha. Ada lagi yang ingin ditanyakan, anak-anak? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bergabung ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagikan di minggu sebelumnya. Masih ingat kan kelompoknya? Jika masih ingat, di sini Pak beri waktu 2 sampai 3 menit untuk bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Sumbernya tidak cukup hanya dari bahan ajar yang Pak berikan, itu juga bisa melalui video, PPT, dan internet. Ini KPD-nya. Itu LKPD yang sudah Bapak berikan, Pak harapkan tadi di awal sudah Pak jelaskan LKPD itu diselesaikan dengan sebaik mungkin melalui dengan cara berdiskusi, tanya jawab, baik itu dengan Bapak secara pribadi
Oke, dari RKPD yang kita sajikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari RKPD yang Pak sajikan tadi? Dari jawaban yang Anda jawab bersama-sama, apakah itu ada yang kurang mengerti? Kita silakan untuk bertanya dan jawab di ruang diskusi kita ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Apa kelebihan teori bab Brahmana? Di sini teman kita menanyakan apa itu kelebihan teori Brahmana. Ada yang bisa menjawab kelebihan dari teori Brahmana tadi? Oke, Wisnu. Kelebihan teori Brahmana. Kelebihan teori Brahmana. Di Indonesia banyak prestasi Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan huruf bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Oke, apakah cukup dengan jawaban yang disampaikan oleh kawan kita, Wisnu? Yang lain, ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan kawan kita ataupun jawaban kawan kita tadi? Jika tidak ada, adakah pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Oke, Rati. Apa kelebihan dari teori Waisa dan siapa tokohnya? Oke, pertanyaan Rati, apa kelebihan dari teori Waisa tersebut? Siapakah tokoh pencetus dari teori Waisa itu? Yuk, dari kelompok berapa ada yang ingin mencoba menjawab? Kelebihan dari teori Waisa adalah banyak sumber daya alam atau SDM di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke daerah. Dan tokohnya adalah Imam Buddha. Itu jawaban dari kawan kita dari pertanyaan Rati tadi. Kelebihannya bahwa Indonesia itu negara yang strategis, negara maritim yang sangat terkenal, dibawa oleh para pedagang yang kemudian dicetuskan oleh MJ Pro. Yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban disampaikan oleh kawan kita? Apakah sudah cukup mengerti dari pertanyaan itu? Kelompok lain, ada pertanyaan? Ayo, Marcel. Siapakah tokoh teori Sudra? Pertanyaan dari Kevin yang menanyakan tokoh yang mencetuskan itu teori Sudra. Oke, di sini ada yang bisa menjawab? Oke, Mas. Nama orang yang mengemukakan teori Sudra adalah Van Faber. Itu jawaban dari Dimas dari pertanyaan kawan kita Kevin tadi yang menjawab Van Faber, di mana dari Sudra itu dibawa oleh orang biasa, anggapan orang biasa lah yang membawa agama Hindu itu ke Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, Rafi. Apa kelemahan teori Sudra? Ayo, yuk. Bisa menjawab? Mari menjawab. Mudah dan lawanan tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Oke, itu dari jawaban di video. Bisa dipastikan tidak itu kurang memahami apa itu Pallawa bahasa Sanskerta. Ada yang masih ingin bertanya? Dipersilakan. Ayo. Paham semua?
Rabi? Kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu, Buddha, India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Itu jawaban dari saudara kita Rabi, bahwa bangsa Indonesia pada masa itu dia masih pasif, belum terlalu aktif. Tapi itu ada kelebihannya tadi. Salah satu kelebihan yang Pak jelaskan di awal tadi itu, kita sudah mengenal apa yang namanya prasasti Nalanda. Kita sudah belajar ke seberang sana, mungkin ilmu kemudian dibawa pulang, dan itulah yang kita ajarkan di dalam masyarakat yang ada di Nusantara pada masa itu. Oke, apakah semuanya sudah selesai dengan apa RKPD yang Pak sajikan tadi, Pak berikan tadi? Sudah selesai semua? Jika sudah selesai, kita mulai mempresentasikan apa hasil yang kita kerjakan bersama-sama melalui perdebatan yang panas tadi. Mungkin dengan banyak pertanyaan tadi kita sudah dapat membahas LKPD kita dan mengisinya dengan baik. Oke, kelompok berapa yang pertama kali ingin mempresentasikan hasilnya? Kita satu kelompok mulai dari nomor 1. Oke, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan di awal hasil kerjanya? Oke, yang ini jawab? Ya, silakan nomor 1. Yuk, kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Dia akan mempresentasikan tentang teori Brahmana. Kita dengarkan secara seksama, kita simak secara bersama apa itu presentasi dari kawan kita. Oke, silakan. 1. Teori Brahmana. Tokohnya adalah Panlewu. Kelemahan dari teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Dan kelebihan dari teori Brahmana adalah di Indonesia banyak prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Dan hanya inilah diskusi dari kelompok kami. Itu presentasi dari kelompok 2. Sangat baik sekali. Ayo kita beri aplaus. Oke, kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasilnya. Silakan maju. Yuk, sepertinya Raki dari tadi sangat aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Saputra. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori Kastarian. Contohnya R.G. Majunda. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahasa Sentara dan huruf Pallawa. Sedangkan kelebihan, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Oke, itulah dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok lain, itulah presentasi dari kelompok 1, sangat baik sekali. Menurut Pak, sangat-sangat jawabannya memuaskan. Jadi kita beri aplaus dari ya, kelompok mana lagi yang ingin maju? Kelompok 3, silakan.
dan tawanan tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kelebihan teori sudra. Para budak atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah komunikasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Oke, sudah lihat. Kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ayo, Bapak persilakan kelompok 4 mempresentasikan hasil. Kelompok Rio, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Andika dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami. Di sini kami menganalisis teori Brahmana, yakni dari kelemahannya dari Brahmana dalam tradisi Hindu-Buddha. Kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Kelebihannya, di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 kelompok yang mempresentasikan hasilnya pada hari ini, dari permasalahan yang kita bahas pada hari ini, 4-empatnya itu sudah cukup baik, sangat-sangat dalam apa yang dibahasnya. Tapi ada satu koreksi dari Pak, mungkin dari jawaban 4 kelompok itu masih kurang bervariasi. Sumber yang kalian gunakan itu rata-rata menggunakan sumber atau bahan ajar yang sudah Pak berikan. Apalagi kini sudah di zaman teknologi, hendaknya kita semua lebih memperkaya sumber kita lebih mandiri belajar. Bisa itu dari sumber internet, artikel, buku-buku, itu kan mudah kita download dari internet, ya kan? Jadi itu saran dari Pak untuk pertemuan selanjutnya mempresentasikan hasil di depan itu. Pak harapkan kalian semua lebih memperkaya sumber atau literasi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang tersedia di dalam LKPD kita. Oke, itu penyampaian presentasi kita. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Sekarang ketua kelas tolong LKPD-nya untuk dikumpulkan. Dari 4 kelompok yang sudah tampil itu menurut Pak sudah cukup baik hasilnya, itu sudah cukup baik. Cuman itu tadi itu yang perlu diperbaiki dari koreksian Pak tadi itu apa tadi itu? Kita lebih memperkaya sumber maupun literasi yang kita gunakan untuk menjawab soal-soal dari permasalahan-permasalahan yang sudah disajikan tadi. Di sini sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bapak ingin mengevaluasi sebatas mana keberhasilan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Ini silakan dibagikan soal. Di sini Pak berikan waktu sekitar 5 menit untuk menjawab soal-soal ini. Silakan.
mengerjakan, Pak berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal. Apakah sudah? Jika sudah, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan soal-soal yang dikerjakan oleh kawan-kawan sekalian. Terima kasih telah menjawab soal ini dengan baik. Dari jawaban ini cukup memuaskan pelajaran kita pada hari ini. Di sini mulai dari Nova dapat nilai 100, Wisnu 100, Marcel 100, dan masih ada satu yang nilainya menurut Pak belum memuaskan, yaitu Kevin, masih mendapat nilai 60. Oke Kevin, ke depan untuk pelajaran ke depan Pak harapkan lebih ditingkatkan lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke. Setelah pengerjaan ini hasilnya cukup memuaskan, itu menurut Pak pelajaran kita hari ini cukup berhasil. Jadi kita beri apresiasi. Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Dimas. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini adalah teori masuk Hindu ke Indonesia meliputi teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, teori Sudra, dan teori arus balik. Kalau proses masuk agama Buddha langsung dibawa oleh para biksu dengan misi Dharma Duta. Oke, kita beri kesimpulan. Itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh saudara kita. Berarti kalian semua sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Dari kesimpulan Dimas tadi itu dia sudah menyimpulkan selengkap mungkin, yang mengatakan mulai dari awal teori masuk ke agama Hindu Buddha mulai dilakukan oleh para Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Vaishya, ada teori Sudra, dan arus balik. Kemudian di masa ini mengatakan bahwa proses masuk agama Buddha ke Indonesia salah satunya melalui salah satu proses atau misi yang dilakukan oleh para biksu. Ya kan? Apa tadi itu? Misinya yang kita kenal dengan Dharma Duta. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk Dimas.
kita akan mempelajari materi tentang pengaruh Hindu-Buddha. Jadi untuk pekerjaan rumahnya, PR-nya silakan kerjakan di halaman 60, ya kan? Sebelum masuk minggu depan itu sudah dikumpulkan. Demikian pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Mungkin jika ada kata-kata Pak yang kurang berkenan di hati kalian semua, Pak minta maaf, dengan Allah Pak mohon ampun. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, hendaknya kita akhiri dengan doa. Oke, Bapak silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, pada saatnya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Ya kan? Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.